Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembimbingan matematika untuk bagian materi sifat-sifat perpangkatan dan bentuk akar. Oke, kita langsung saja di sini langsung ke materinya. Jadi sifat-sifat perpangkatan dan bentuk akar itu ada salah. Nah, ini akar dan ini bentuk pangkatnya. Oke, kita mulai dari bentuk perpangkatan. Nah, ini sifat yang pertama itu misalnya di sini ada a pangkat m dikali dengan a pangkat n, maka sama dengan a pangkatnya kita jumlahkan yaitu m tambah n jika basisnya sama atau bilangan pokoknya sama. Nah, di sini bilangan pokoknya sama yaitu a. Maka kalau dikalikan, maka operasinya itu bisa pangkatnya saja yang dijumlahkan. Misalnya contoh. Jadi di sini misalnya ambil 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 7, maka di sini yang pertama kita perhatikan yaitu 2 ini adalah bilangan pokok, atau dari kedua ekspresi ini 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 7 itu memiliki basis yang sama yaitu 2, maka hasilnya cukup kita jumlahkan pangkatnya yaitu 5 ditambah dengan 7, maka hasilnya adalah 2 pangkat 12. Oke, contoh lain lagi misalnya 2 pangkat 7 dikali dengan 5 pangkat 3. Nah, perhatikan contoh ini. Untuk soal yang ini bilangan basisnya tidak sama, di mana di sini bilangan basisnya 2 dan di sini bilangan basisnya 3. Maka untuk bilangan basis yang berbeda ini tidak cocok untuk gunakan sifat yang pertama ini. Untuk sifat yang pertama, jika kedua basisnya sama atau bilangan basisnya atau bilangan pokoknya itu sama, maka ini kita tulis 2 pangkat 7 atau 5 pangkat 3 kembali. Oke, ini kita save, kita bisa ubah dengan menggunakan sifat yang lainnya. Oke, di sini kita lanjut ke sifat yang kedua. Dengan bilangan basis yang sama, ketika kita bagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Contohnya a pangkat m per a pangkat n sama dengan a pangkat m kurang n. Itu contohnya seperti ini. Contoh 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2, maka di sini bilangan basisnya atau bilangan pokoknya itu sama-sama 3, maka hasilnya bisa kita tulis 3 pangkatnya kita kurangi 5 kurang 2, 5 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 3 pangkat 3. Seperti ini ya. Oke, yang berikutnya ada a kali b pangkat n, itu pangkatnya kita bisa masukin a pangkat n kali b pangkat n. Contohnya seperti ini. Contoh 2 kali 3 pangkat 7, maka ini bisa kita sederhanakan atau kita jabarkan 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 7, masing-masing basisnya kita pangkatkan dengan 7. Nah, untuk sifat perpangkatan yang keempat itu ada a per b dipangkatkan dengan m sama dengan a pangkat m bagi b pangkat m. Artinya kalau kita jabarkan, maka masing-masing dari pembilang dan penyebut itu sama-sama kita pangkatkan dengan m. Contohnya itu misalnya 2 per 5 itu pangkat dengan 6, maka kita bisa jabarkan ini menjadi 2 pangkat 6 per 5 pangkat 6.
itu menurut sifat yang ini. Terus untuk soal yang berikutnya, maaf bukan soal, sifat yang berikutnya ada sifat yang kelima, A pangkat M lagi dipangkatkan dengan N, maka pangkatnya ini kita kalikan, yaitu A pangkat M kali N. Contohnya misalnya 3 pangkat 5 lagi dipangkatkan dengan 4, maka ini bisa kita tuliskan 3 pangkat 5 dikali dengan 4 atau sama dengan 3 pangkat 20. Nah, seperti ini. Untuk sifat yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. A itu bilangan real berapa saja, tapi tidak boleh sama dengan 0. Maka berlaku A pangkat 0 itu 1. Bilangan berapapun ketika dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Kenapa? Kalau A sama dengan 0, kalau 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Maka di sini contoh kita mau ambil 2 pangkat 0 itu tetap 1. 1000 pangkat 0 tetap 1. Atau berapapun angkanya 30.000 pangkat 0 itu tetap hasilnya 1. Semua bilangan yang ketika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Kita lanjut untuk sifat yang ketujuh, A pangkat 1 sama dengan 1. A pangkat 1 sama dengan A ya, bukan A pangkat 1 sama dengan 1. A pangkat 1 sama dengan A. Artinya di sini setiap bilangan yang pangkatnya 1 itu selalu hasilnya bilangan itu sendiri. A pangkat 1 sama dengan A. Contohnya ini contohnya gampang sekali, misalnya 2 pangkat 1 pasti hasilnya 2. 1000 pangkat 1 hasilnya adalah tetap 1000. Nah, seperti itu. Oke, nomor sifat yang ke-8 ini A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M ya. Jadi contohnya 5 pangkat negatif 3. Maka kalau kita mau ubah dia menjadi pangkatnya positif, pastinya perubahannya menjadi 1 per 5 pangkat 3. Jadi ini kalau kita mau ubah ke dalam bentuk pangkat positif seperti ini. Atau misalnya 5 atau 7 pangkat negatif 2, maka sama dengan 1 per 7 pangkat 2. Atau sama di sini ada 1 per 5 pangkat negatif 3. Maka kalau kita ubah menjadi 5 pangkat 3, tidak ada negatif karena kita bolak-baliknya saja. Oke. Nah, yang berikutnya yang ke-9 ada pangkat akar pangkat. Nah, ini kita sudah masuk di akar. Artinya di sini A pangkat M per N itu sama dengan akar N dari A pangkat M. Contohnya begini. Contoh. Jadi 5 pangkat 3 per 2 atau 3 per 4. Maka hasil perubahannya bisa menjadi akar 4 menyebutnya akar 4 dari 5 pangkat 3. Maka ini kalau kita ubah seperti ini, dari akar kita ubah seperti ini. Atau misalnya 5 pangkat 3 per 2, maka hasilnya atau perubahannya 5 akar 2. Akar 2 itu tidak perlu ditulis 2-nya, akar pangkat 2. Jadi 5 pangkat 3. Nah, seperti ini perubahannya. Oke, yang berikutnya kita coba lihat untuk sifat-sifat akar lainnya. Misalnya seperti ini. Nah, kalau akar A dikali dengan akar B dengan catatan akar pangkat N-nya itu sama akar pangkat N, maka bisa langsung dikalikan, bilangan pokoknya langsung dikalikan. Contohnya seperti ini. Contoh
akar 3 dikali dengan akar 2, maka ini akan bisa kita langsung kalikan. Akar 3 kali 2 maka hasilnya akar 6. Akar n-nya dari akar pangkat n-nya dari mana? Ini sama-sama akar pangkat 2 dari 3, di sini akar pangkat 2 dari 2. Maka karena sama-sama akar pangkat 2, 3 kali 2-nya bisa kita langsung dalam satu akar seperti ini. Maka hasilnya adalah akar 6. Contoh lain lagi, misalnya di sini akar pangkat 3 dari 2 dikali dengan akar pangkat 3 dari 7 misalnya. Maka di sini hasilnya adalah akar pangkat 3. Ini kan sama-sama akar pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 yang di dalamnya itu tinggal kita kalikan 2 kali 7 karena sama-sama akar pangkat 3. Maka hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 14. Nah, ada contoh lain lagi, misalnya di sini akar pangkat 3 dari 6 dikali dari akar kuadrat dari misalnya 3. Nah, akar kuadrat dari 3 di sini akar pangkat 3, di sini akar kuadrat. Maka kalau keduanya tidak sesuai, maka tidak bisa. Oke? Tidak bisa. Ini sama dengan kita tulis kembali soalnya, akar pangkat 3 dari 6 dikali dengan akar kuadrat dari 3. Tidak bisa kita sederhanakan menggunakan sifat yang ini karena akar pangkatnya berbeda. Di sini akar pangkatnya 3, di sini akar pangkatnya 2. Nah, contoh lagi yang seperti ini. Akar n dari A dikali dengan akar n dari B. Nah, seperti ini. Ini bisa sama dengan akar n kali n di akar dari A pangkat n dikali B pangkat n, sama dengan yang contoh yang baru kita ambil tadi. Itu bisa kita pecahkan dengan sifat yang kedua. Misalnya contoh dari sini, akar pangkat 3 dari 6 dikalikan dengan akar 3, akar kuadrat dari 3. Maka di sini kan sebenarnya 2 dengan 3. Maka kalau kita lihat dari sifat yang kedua ini, maka kita bisa peroleh akar n kali m itu 3 kali 2 akar 6 dari A pangkat n, A 6 pangkat 2 kali B pangkat n 3 pangkat 3. Nah, seperti ini. Jadi sama dengan akar 6 dari 6 pangkat 2 itu 36 kali 27. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. Nah, begitu juga untuk sifat yang ketiga, ada akar n dari A per B itu sama dengan akar n dari A per akar n dari B. Dengan catatan B tidak boleh sama dengan 0, yang menyebabkan penyebut sama dengan 0. Itu nanti hasilnya tidak terdefinisi. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh misalnya di sini akar pangkat 2 dari 3 per 2. Maka ini sama dengan akar pangkat 2 dari 3 per akar pangkat 2 dari 2. Ini sama. Misalnya contoh lain lagi, ada akar 5 dari 4 per 7. Maka ini dapat kita tuliskan menjadi akar pangkat 5 dari 4 dibagi dengan akar pangkat 5 dari 7. Nah, seperti ini dan lain sebagainya. Nah, contoh yang keempat, untuk sifat yang keempat, akar pangkat n dari A dibagi dengan akar pangkat n dari B itu sama dengan seperti ini. Ini mirip-mirip dengan sifat yang kedua. Contohnya, nah ini kita ambil dari suatu akar yang tidak sama pangkatnya. Misalnya di sini akar pangkat 3 dari 5.
dan di sini akar pangkat 5 dari 9 misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka ini dapat kita ubah juga menjadi akar pangkat 3 kali 5 itu 15. Yang ini, yang pangkat ini kita kalikan 3 kali 5 itu 15. Nah, yang berikutnya A kita pangkat silang, ini A pangkat 5 pangkat dengan 5. Jadi A itu 5, kita hapus. Oke. 5 pangkat 5 kita silang per akar 15, dan ini 9 pangkat 3. 9 pangkat 3. Dengan demikian kita bisa peroleh akar 15 dari 5 pangkat 5 per 9 pangkat 3. Oke, seperti ini juga bisa. Yang berikutnya kita lanjut untuk contoh yang sifat yang kelima. Ada akar N dari A pangkat M dipangkatkan dengan P. Maka ini yang pangkatnya yang di dalam kita kalikan dengan P. Misalnya seperti ini contoh dari akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 pangkat lagi dengan 5. Maka hasilnya ini sama dengan akar pangkat 3 nya sama, tapi 6 pangkat 2 kita kalikan dengan 5, sehingga sama dengan akar pangkat 3 dari 6 pangkat 10. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk nomor yang ke-6, sifat yang ke-6, yaitu akar N dari A pangkat N itu sama dengan A. Ya, ini jelas sekali. Contoh, ini akar pangkat 2 dari A, kalau lagi kita pangkatkan 2 itu sama dengan A. Atau di sini akar pangkat 3 dari A lagi kita akan pangkatkan dengan 3 itu sama dengan A. Begitu juga akar pangkat 4 dari A kita pangkatkan dengan 4, maka itu juga sama dengan A. Begitupun dengan akar pangkat lain, akar pangkat suatu bilangan N lagi dipangkatkan dengan N, maka hasilnya sama dengan A. Contohnya lagi misalnya seperti ini, akar pangkat 5 dari 2 lagi kita pangkatkan 5 itu sama dengan 2. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk sifat yang ketujuh, di sini ada akar pangkat N dari A pangkat M. Itu sama dengan akar N kali P, ada suatu bilangan P dan pangkatnya M juga kita kalikan dengan P. Maka di sini kita bisa contoh. Nah, misalnya di sini akar pangkat 2 dari akar berapa? 3 pangkat 5 misalnya. Maka di sini itu sah jika kita bilang seperti ini, akar kita kalikan 2 ini dengan suatu bilangan 3, maka 3-nya ini kita pangkat 5 tadi, kita kalikan juga dengan bilangan 3, maka ini akan sama dengan akar 6 dari 3 pangkat 15. Ini hanya disederhanakan saja. Ini kan mulanya begini, 3 pangkat 15 per 6. Itu kalau pangkatnya kita sederhanakan, ini kita peroleh dari sifat perpangkatan yang sudah dijelaskan di menit sebelumnya.
itu menjadi 3. Ini kita sama-sama bagi dengan 3, itu menjadi 5/3. 5/3. Nah, seperti ini. Atau kalau kita ubah menjadi akar, dia akan kembali seperti ini, yaitu akar dan akar 2. Ini 2, akar 2 dari 3/5 seperti ini. Oke, yang berikutnya ada sifat yang ke-8. Nah, sifat ke-8 itu yang dipakai tadi yang ini. Bentuk yang ini sudah saya jelaskan bahwa akar pangkat 6 dari 3/15 itu bisa seperti ini. Contohnya sudah ada, atau saya berikan lagi satu contoh. Misalnya akar pangkat 3 dari 2/7, maka di sini 2/7/3, 2/7/3 dan sebagainya. Nah, untuk yang berikutnya nomor 9, sifat yang ke-9 itu contohnya seperti ini. Contohnya akar pangkat 3, di dalam akar pangkat 3 akar pangkat 5 dari 7 misalnya, dari 7, maka di sini akar pangkat 3 kali 5 itu 15 dari 7. Nah, ini bisa menggunakan sifat yang ini. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, kita coba gunakan sifat-sifat di atas. Gunakan sifat-sifat di atas untuk suatu soal. Misalnya ada soalnya seperti ini. Oke, ada soalnya seperti ini. Jika A, misalnya jika A itu sama dengan akar dari B per 1 min B, 1 min B, maka B dinyatakan dalam A itu berapa? B dinyatakan dalam A. Kalau ini kan A nyatakan dalam B. Sekarang dari B kita nyatakan dalam A. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat perpangkatan, maka kita ingat bahwa A sama dengan akar A sama dengan A pangkat 1/2. Maka kalau kita kuadratkan kedua ruas, kalau kita lihat ini akar A, akar pangkat N, A dipangkatkan dengan N, maka itu sama dengan A. Kalau ini kan akar 2, maka kita harus pangkatkan dengan 2 kedua ruas. Maka di sini akar pangkat 2, akar A kita pangkatkan dengan 2 itu sama dengan A. Dengan demikian begitu juga ini. Kedua ruas kita sama-sama pangkatkan dengan 2, sehingga di sini A pangkat 2 di sini juga dipangkatkan dengan 2. Akar pangkat 2 dari B per 1 min B itu kita pangkatkan dengan 2, maka akarnya habis. Kita A pangkat 2 sama dengan B, ini juga habis, B per 1 min B. Maka kita kali silang, atau kedua ruas kita kalikan dengan 1 min B. Maka di sini A kuadrat dikalikan dengan 1 min B, maka di sini sisa B. Maka A kali 1 itu A kuadrat kali 1 itu A kuadrat dikurangi dengan A dikali B, A kuadrat dikali B itu A kuadrat B sama dengan B. Karena kita mau menyatakan A dalam B, kita posisikan B itu dalam satu ruas yang sama. Kalau ini kan masih B ini ruas yang berbeda,
maka kita pindahkan dia ke dalam satu ruas yang sama, yaitu B plus A kuadrat B. Maka di sini A kuadrat sama dengan, kita keluarkan B menjadi 1 karena B bagi B itu 1. A kuadrat bagi B itu sisa A kuadrat. A kuadrat. Maka B sama dengan A kuadrat per 1 plus A kuadrat. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Nah, ada juga soal yang lainnya. Ada soal ubah. Kita mau mengubah sekarang. Kita mau mengubah bentuk dari n-1 per n-3. Oh ya, kita cari soal yang berikutnya. Coba kita lihat di sini. Kita coba cari soal yang lainnya. Hitunglah. Nah, di sini ada suatu soal, misalnya hitunglah nilai dari akar 0,036 per 0,9. Nah, seperti ini. Maka kalau kita lihat soal seperti itu, bagaimana? Yang pertama, kita sederhanakan dulu yang di dalam akarnya. Itu kalau kita sederhanakan, itu bisa kita kalikan dengan masing-masing, kita kalikan dengan 10. Maka di sini 0,036 kita kali dengan 10. Begitu juga dengan di bawah penyebutnya 0,9 kita kalikan dengan 10. Di sini kita peroleh akar dari 0,36 per 9. Ingat bahwa akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Maka di sini kita bisa ubah menjadi akar 0,36 per akar dari 9. Maka di sini akar 0,36 itu kita ubah bentuk, sedangkan akar 9 itu adalah 3. Nah, sekarang kita akan ubah bentuk dari 0,36 ini adalah 36 per 100 per 3. Nah, ingat kembali sifat yang ini, bahwa di sini dapat kita tulis sebentar. Dapat kita tulis menjadi akar 36 per akar 100 per 3 per 3. Maka di sini akar 36 itu 6 per 10 per 3. Maka di sini kita bisa peroleh hasil langsung 3-nya dikali 10 jadi 6 per 30. Kalau 6 per 30 itu kita sama-sama sederhanakan, sama-sama bagi 6 menjadi 1 per 5. Kalau 1 per 5 itu 0,2. Oke, inilah yang paling sederhana. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, untuk soal-soal lainnya itu adik-adik silakan cari di rumah yang mungkin dapat digunakan menggunakan sifat-sifat dari perpangkatan maupun sifat dari akar tersebut.
Nah, begitu banyak sekali soal-soal yang bisa adik-adik pakai latihan di rumah. Silakan, baik itu soal yang didapatkan dari internet maupun soal-soal yang diperoleh dari Bapak Ibu guru mata pelajaran matematika di kelas. Sampai di sini dulu pembahasan kita untuk materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya, pastinya dalam masih pembahasan soal mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Kita lebih banyak membahas soal-soal lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.